Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semua? Baik ya? Yuk kita ke Komisi Anak Hosana. Nah, langsung pimpin kita berdoa dulu ya, berserah kepada Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, kita lipat tangan kita tutup mata kita, lalu akan pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Engkau sangat memberkati kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai kami, hati kami, agar kami boleh mendengarkan dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ketika pagi hari kita bangun pagi, kita dapat melihat semua ciptaan Tuhan, itu karena pemeliharaan Tuhan. Nah sekarang langsung ajak kalian, yuk kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah, biarlah cinta kita kepada Tuhan terus bertambah dan kita semakin taat untuk melakukan firman-Nya. Nah adik-adik, kita harus selalu bersukacita karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah sekarang langsung ajak kalian untuk memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian Hati Senang. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Hati senang, hati senang, ye ye. Hati senang, ye ye. Hati senang, haleluya. Di dalam Tuhan bersuka cita selalu, berdoa senang biasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Bersuka cita selalu, berdoa senantiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Ya, biarlah kita selalu mengucap syukur akan segala perkara yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Adik-adik, sejak kita kenal Tuhan Yesus, kita tidak boleh lagi takut ya. Kita harus berani karena Tuhan selalu menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus, yuk kita pujikan pujian ini. Dalam nama Yesus, ada kemenangan. Di mana? Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Nah adik-adik, di dalam nama Yesus pasti selalu ada kemenangan. Jadi kalian tidak perlu takut ya. Selalu percaya Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu akan pimpin kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh memuji Tuhan. Kami boleh menyatakan kasih kami melalui pujian. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Bila cerita ini boleh menguatkan kami, boleh membuat kami mengerti betapa Engkau mengasihi kami sebagai manusia. Tuhan, pakai kami, tutup bungkus kami, biarlah Roh Kudus boleh tolong kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, ingat ya, minta tolong papa mama atau keluarga kalian untuk mentransfernya ke rekening di bawah ini. Lalu tunggu ya. Nah, kita akan mendengarkan cerita. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye. Shalom adik-adik. Nah, hari ini Lesofani ingin cerita tentang seorang pemuda yang dipilih Allah untuk menjadi seorang nabi. Pemuda ini pernah dimasukkan ke dalam sumur oleh orang-orang yang tidak percaya akan perkataannya. Tetapi pemuda ini juga diselamatkan loh oleh Ebed dan Melek dan kawan-kawannya. Nah, adik tahu gak siapa nama pemuda yang dipilih oleh Allah? Yeremia. Nama pemuda yang dipilih oleh Allah adalah Yeremia. Nah, sebelum Yeremia dilahirkan, Allah sudah mengenal Yeremia. Bahkan Allah sudah mengkhususkan Yeremia untuk menjadi seorang nabi. Tapi pada saat itu Yeremia sangat terkejut dan Yeremia berkata, "Allah, aku masih terlalu muda dan aku tidak memiliki pengetahuan yang cukup." Nah, kalian tahu nggak adik-adik, apa jawaban Tuhan? Yuk, kita buka ya Alkitab kita dari Yeremia pasal 1 ayat yang ke-7 sampai ke-10. Kita baca sama-sama ya. Yeremia 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Pada suatu saat, Allah menyuruh Yeremia untuk memberitahu kepada orang Yahudi bahwa Allah akan mengirimkan bangsa Babel untuk menghukum mereka. Tetapi mereka malah marah kepada Yeremia. Mereka tidak percaya dan tidak mendengarkan perkataannya. Yeremia juga memperingatkan bangsa itu bahwa orang Babel sudah dekat.
Mereka berada di luar tembok kota itu. Orang Babel akan menyerang kota dan membakarnya sampai rata dengan tanah. Setelah mengatakan semua itu, Yeremia bersiap-siap untuk meninggalkan kota tersebut. Tetapi bangsa itu malah menyebutnya seorang pengkhianat. "Dasar kau, Yeremia si pengkhianat." Oleh karena itu, mereka menangkap Yeremia, memukulinya, dan melemparkannya ke dalam penjara. Walaupun Yeremia sudah dimasukkan ke dalam penjara, Yeremia tidak berhenti mengatakan kebenaran, dan Yeremia tetap menaati Tuhan. Yeremia juga berkata kepada bangsa itu, "Tidak lama lagi, Yerusalem akan dikuasai oleh bangsa Babel, dan hanya mereka yang pergi sekarang yang akan hidup." Setelah para pegawai mendengar perkataan Yeremia, mereka mengeluh kepada Raja Zedekia. Mereka berkata, "Dia terus menyampaikan kabar buruk. Dia tidak memikirkan kebaikan bangsa ini, dan dia tidak mengatakan kebenaran." Mendengar keluhan dari para pegawainya, Raja Zedekia memutuskan bahwa mereka bebas melakukan apa saja terhadap Yeremia. Oleh karena itu, mereka menurunkan Yeremia ke dalam sebuah sumur yang gelap dan berlumpur dengan menggunakan seutas tali. Mereka meninggalkan Yeremia dan berharap Yeremia mati kelaparan di dalam sumur itu. Tetapi Tuhan selalu menyertai Yeremia. Ebed-Melek, seorang pegawai istana, mendengar apa yang terjadi terhadap Yeremia. Dia langsung menemui Raja Zedekia dan berkata, "Mereka telah melemparkan Yeremia ke dalam sumur yang dalam. Dia akan mati di sana jika kita tidak mengeluarkannya." Akhirnya, Raja setuju untuk mengeluarkan Yeremia dari dalam sumur itu. Maka, Ebed-Melek dan kawan-kawannya menggunakan seutas tali untuk menyelamatkan Yeremia dari dalam sumur itu. Setelah itu, Raja Zedekia memanggil Yeremia untuk mengetahui apa yang harus dia lakukan dan apa yang akan terjadi kepada Yerusalem. Yeremia memberitahu bahwa Raja Zedekia harus menyerah kepada Raja Babel yang bernama Nebukadnezar. Jika Zedekia tidak mau menyerah, para pasukan Babel akan membunuh sebagian besar rakyatnya. Sebagian lagi akan mati karena kelaparan, dan sebagiannya lagi akan mati karena penyakit. Bukannya taat, Zedekia malah merengek dan mengeluh kepada Tuhan. Ia memilih untuk tidak taat, dan ia tidak mau menyerah kepada bangsa Babel. Tidak lama setelah itu, Nebukadnezar berhasil menduduki kota Yerusalem. Zedekia berhasil melarikan diri, tetapi ia segera tertangkap dan dibawa seperti seorang budak ke Babel. Seperti yang sudah dinubuatkan oleh Yeremia, kota Yerusalem dibakar habis oleh bangsa Babel. Nah, adik-adik, dari cerita Yeremia, kita dapat belajar bahwa menjadi taat itu merupakan hal yang penting. Nah, ketika kita mau menjadi anak yang baik, marilah kita menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Misalnya, taat ke gereja, taat persekutuan, taat sekolah minggu, taat membaca Alkitab, taat berdoa, dan taat yang lainnya. Taat bukanlah suatu keharusan kita atau suatu keterpaksaan bagi kita, tetapi taat itu merupakan suatu kewajiban bagi kita, karena Tuhan sudah datang lebih dulu untuk mengasihi kita, dan Dia rela mati untuk kita. Nah, adik-adik, Tuhan itu sudah baik banget sama kita. Tuhan sudah kasih kita papa mama, Tuhan sudah kasih kita kakak, adik. Nah, oleh karena itu kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita akan menjadi anak yang kuat, karena Tuhan selalu menyertai kita. Shalom adik-adik, saatnya ayat hafalan. Ayo
Ayo kita buka kitab kita. Dari Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Oke. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi, Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adik-adik, untuk aktivitas kita pada hari ini, kalian bisa membaca cerita tentang 2 domba dan petani. Setelah itu, kalian bisa mengisi teka-teki. Nah, untuk mengisi teka-teki ini dibutuhkan keberanian. Dan untuk pengisiannya, kalian bisa tuliskan huruf pertama dari benda-benda yang ada pada gambar. Setelah mengisi teka-teki yang memerlukan keberanian, saatnya kita membuat kubus. Untuk cara pengerjaannya, kalian bisa membaca petunjuk yang terdapat pada sudut kanan atas. Yuk kita ingat-ingat lagi cerita tentang hari ini. Siapakah nama nabi yang dimasukkan ke dalam sumur? Siapakah yang menyelamatkan sang nabi dari dalam sumur? Siapakah nama raja yang tidak taat perintah? Siapakah nama raja dari Babel? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.